Politisi senior PDI Perjuangan Effendi Simbolon belak-belakan memberikan sinyal dukungan terhadap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Dalam acara Rakernas Marga Simbolon, Effendi menilai Prabowo memiliki figur nahkoda handal yang mampu memimpin Indonesia. Buntut pernyataan tersebut, kini DPP PDI Perjuangan berencana memanggil Effendi Simbolon karena dianggap melanggar keputusan resmi partai. Sore ini kita akan membahasnya dengan politisi PDI Perjuangan Andreas Parera dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Selamat sore Bang Andre dan juga Mas Adi. Selamat sore Mas. Kami ingin menginformasikan bahwa sebelumnya kami telah mengundang politisi senior PDI Perjuangan Effendi Simbolon untuk bergabung dalam diskusi kita sore hari ini. Namun yang bersangkutan tidak memberikan respon, sehingga kita lanjutkan saja diskusi kita pada sore hari ini. Saya mau langsung ke Bang Andre. Bang Andre, apakah Effendi Simbolon meminta izin kepada partai untuk menggelar acara Rakernas Marga Simbolon di Jakarta yang dihadiri oleh Capres Gerindra Prabowo Subianto? Saya nggak tahu apakah minta izin atau tidak, tapi saya kira acara tersebut kan acara kebudayaan atau acara kekeluargaan kelompok masyarakat, sehingga sebenarnya tidak ada urusan dengan partai gitu. Itu lebih pada pribadi dan kelompok masyarakat. Sehingga itu adalah hak dan wilayah daripada masyarakat tentunya. Cuma kan apa yang disampaikan oleh Pak Effendi kemudian menjadi berita politik karena ada nuansa politiknya di dalam pernyataan. Tetapi kalau acara itu adalah acara budaya yang kita juga hargai, dan itu mereka punya tradisi sendiri. Dan itu adalah wilayah budaya masyarakat. Oke, Bang Andre, lalu bagaimana PDI Perjuangan merespon sikap dan pernyataannya Effendi Simbolon yang terkesan melempar sinyal kepada Pak Prabowo ini? Karena pernyataannya clear ya, mengatakan bahwa Pak Prabowo memiliki figur nahkoda handal yang mampu memimpin Indonesia. Ini responnya PDI Perjuangan seperti apa ya? Sikap PDI Perjuangan kan sudah disampaikan oleh Sekjen juga bahwa Pak Effendi akan diundang untuk memberikan klarifikasi secara organisasional ya. Secara organisasional akan diundang untuk memberikan klarifikasi. Tapi saya pribadi melihat secara politik elektoral tidak ada pengaruhnya apa-apa juga sebenarnya. Pernyataan Effendi secara pribadi, dan ya saya secara pribadi juga kenal Pak Effendi sudah cukup lama. Kami lama berkawan di politik, di DPR, sehingga beliau sering menyampaikan pernyataan-pernyataan yang kemudian mengundang perhatian publik gitu. Tapi menurut saya juga secara elektoral untuk Ganjar, dalam hal ini Ganjar yang didukung oleh PDI Perjuangan, saya kira tidak ada pengaruhnya. Oke, meskipun tidak ada pengaruhnya, tapi pernyataannya sevulgar ini, apakah itu lazim disampaikan oleh kader PDI Perjuangan saat keputusan resmi sudah ada? Secara organisasi. Ya itu tadi, makanya saya katakan secara organisasional diundang ke DPP untuk mengklarifikasi. Tapi secara politis menurut saya tidak ada pengaruh elektoral yang cukup sehingga kalau tidak dibicarakan pun ya ini akan lewat aja begitu. Tapi kalau dibicarakan terus mungkin akan ada pengaruhnya. Sehingga sebenarnya tidak perlu terlalu banyak dipersoalkan juga. Karena kan kita juga tahu Pak Effendi itu gimana ininya kan. Oke, Bang Andre. Political behavior dari seorang Pak Effendi. Ya. Terlepas dari political behaviornya seorang Effendi Simbolon yang sering kontroversi ataupun menyampaikan pendapat, tapi apakah lazim ketika keputusan resmi partai sudah diketok oleh Ibu Ketua Umum, kemudian ada kader yang berbeda pilihan? Ini baru pertama kali terjadi pada saat 2014-2019. Ini baru pertama kali. Sudah beberapa kali, ada juga pernah terjadi, tapi mungkin itu tidak menjadi perhatian luar biasa. Saya tidak perlu sebut siapa, tapi saya ini cukup lama di partai, jadi saya mengikuti perkembangan itu, dan memang sebelum-sebelumnya juga ada, cuma memang tidak apa yang terjadi hari ini. Tapi menurut saya juga sebenarnya ya secara organisasi itu tadi nanti akan dipanggil untuk diklarifikasi. Tetapi secara politik elektoral saya tidak melihat ada hal yang luar biasa.
Oke, saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, secara politik elektoral tidak ada pengaruhnya, biasa-biasa saja. Tapi kalau menurut Mas Adi, apakah sikap Effendi Simbolon yang cenderung berbeda dengan PDI Perjuangan ini memang betul tidak ada pengaruhnya, biasa saja? Ya, saya kira secara umum memang relatif agak sedikit mengganggu bagi teman-teman PDIP. Karena kan PDIP sedang mengonsolidasi betul kekuatan politiknya supaya solid untuk menyongsong kemenangan hat-trick di 2024 Rifana. Ini tentu akan membuat bagaimana PDIP tidak nyaman dan bahkan akan memanggil Effendi Simbolon tentu untuk dalam konteks tabayun dan memberikan klarifikasi. Apalagi misalnya belakangan endorsement Jokowi ke Prabowo Subianto itu kan turut mengganggu soliditas bagaimana partai ini menyongsong pemilu di 2024 ditambah dengan pernyataan Effendi Simbolon sekalipun itu acara adat gitu ya, tentu ini tidak terlampau baik sebenarnya bagi PDIP. Seakan-akan kader-kader PDIP misalnya sejumlah elitnya ada yang tidak terlampau solid untuk tegak lurus terhadap pimpinan partai yang sudah mendeklarasikan Ganjar sebagai kandidat capres. Sudah betul sebenarnya PDIP itu gerak cepat memanggil Effendi Simbolon untuk mengklarifikasi apakah itu pernyataan pribadi ataukah memang bentuk dukungan resmi. Karena apapun judulnya, Effendi ini adalah elit PDIP, anggota DPR PDIP, KTA-nya adalah PDIP. Saya selalu melihat dan men-tracking PDIP itu adalah partai politik yang memang selalu mendisiplinkan bagaimana perintah partai itu di atas segalanya. Mungkin kalau partai politik yang lain ada kadernya yang split mendukung calon yang lain, mungkin dibiarkan. Tapi tidak mungkin itu akan lolos di PDIP. Oleh karena itu, di tahun politik yang serba sensitif ini tentu membuat PDIP tidak nyaman. Misalnya ditambah dengan persoalan-persoalan di mana baliho Jokowi ada Prabowo Subianto dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang saya sebut di tahun politik semuanya serba sensitif. PDIP ingin memastikan siapapun yang merasa kader PDIP, siapapun orang yang pernah besar dan tumbuh bersama PDIP harus dipastikan pilihan politik mereka di 2024 hanyalah kepada Ganjar Pranowo. Siapapun yang merasa kader PDIP endorsement, statement-statement politiknya haruslah mengarah kepada Ganjar Pranowo, bukan kepada yang lainnya. Ini yang saya lihat bahwa ya PDIP akan bersih-bersih. Kalau memang tidak taat, tidak patuh, ya pastinya akan memberikan sanksi yang cukup tegas. Oke. Tapi secara image tidak akan memberikan pengaruh apapun ya? Meskipun sosoknya Effendi Simbolon ini sebagai anggota DPR, kemudian politisi senior, secara image tidak ada imbasnya dengan pernyataan yang berbeda pilihan ini dengan partai, Mas Adi? Yang belum ketahuan itu sebenarnya apa maksud dari statement pernyataan Effendi Simbolon. Kalau ini dianggap sebagai sebuah dukungan politik, di mana Effendi ini adalah kader dan saat ini adalah anggota PDIP, tentu akan merusak ya dan akan mengganggu citra PDIP. Seakan-akan publik menangkap di internal PDIP satu dua elitnya berpindah ke lain hati. Kan itu yang muncul. Kan kalau pernyataan Effendi Simbolon ini hanya sebatas untuk memberikan respon positif karena yang datang Prabowo maka yang dipuji Prabowo, saya kira tidak akan ada persoalan. Karena kalau besok misalnya Marga Simbolon itu mengundang Ganjar misalnya, pasti Ganjar juga dipuji-puji. Kalau yang diundang adalah Anies dan Surya Paloh, yang dipuji-puji adalah Surya Paloh dan Anies misalnya, ini hanya sebatas untuk menghormati tamu. Saya kira publik tidak akan memandang ini sebagai sesuatu hal yang negatif. Tapi beda ceritanya, kalau pernyataan Effendi ini adalah setarikan napas sebagai bentuk dukungan politik secara personal, secara organisatoris, dan secara organisasi kemargaan untuk mendukung 08 Prabowo Subianto. Itu akan beda ceritanya, Rifana. Makanya nunggu bagaimana tabayun yang dilakukan oleh PDIP yang katanya akan segera memanggil Effendi Simbolon. Apakah hanya sebatas penghormatan kepada tamu Prabowo Subianto ataukah resmi sebagai bentuk dukungan politik? Kalau itu bentuk dukungan politik, ini tentu merugikan bagi PDIP. Kalau itu sekedar menghormati tamu berarti nggak ada masalah. Tapi kalau memberikan dukungan resmi itu akan merugikan bagi PDI Perjuangan. Bang Andre, silakan. Bang Andre? Ya, itu nanti kan diklarifikasi. Tapi kalau dari... Halo? Ya, silakan. Yes. Halo? Silakan Bang Andre. Ya, nanti akan diklarifikasi ketika Pak Effendi diundang ke DPP untuk memberikan klarifikasi, memperjelas apa yang disampaikan, dimaksudkan. Tapi kalau saya perhatikan dari apa yang disampaikan kemarin, artinya di video-video yang beredar itu adalah statement pribadi beliau gitu.
dalam arti bukan juga pernyataan sebagai suatu pernyataan resmi dari organisasi yang dipimpin oleh Pak Effendi atau yang ada di mana Pak Effendi ada di dalamnya. Tapi ya kita lihatlah nanti bagaimana setelah klarifikasi itu. Gitu. Oke, jadi menunggu setelah klarifikasi. Tapi Bang Andre, saya ingin tanya ya, apakah pernyataan ataupun sikap Effendi Simbolon yang cenderung berbeda dengan pilihan partai ini, apakah betul informasinya karena Bang Effendi Simbolon tidak lagi dicalonkan sebagai anggota legislatif DPR RI? Saya ingin konfirmasi ke Anda. Kalau Pak Effendi tidak dicalonkan, itu saya dengar iya. Oke. Tapi ya nanti resminya nanti akan diumumkan. Tapi saya dengar seperti itu. Dari DCS yang dikumpulkan oleh PDI Perjuangan tidak ada nama Effendi Simbolon ya, Bang Andre? Yang saya dengar seperti itu, Okay. Tapi nanti kan pastinya kan nanti setelah DCT itu diumumkan gitu. Nah, tapi apakah itu ada hubungan dengan ini ya mesti tanya Pak Effendi Simbolon. Oke. Itu tadi yang kita tanya, apa motif politiknya begitu dari PDI Perjuangan, apakah melihat ini adalah motif mencari perhatian dari kepada DPP dari Effendi Simbolon karena tidak dicalonkan lagi sebagai calon anggota legislatif? Masa PDI Perjuangan tidak melihat arahnya ke sana? Ini motif caper cari perhatian? Ya itu tadi Nana, kita ini kan udah cukup tua di politik ini kan. Kalau masih mencari perhatian dengan cara-cara seperti itu, saya nggak tahu apakah Effendi mempraktekkan cara seperti itu gitu. Oke. Tapi saya ingin tanya ya, apa alasannya Bang Effendi Simbolon tidak dicalonkan lagi oleh partai? Karena sudah 3 kali. Karena ada aturan kabarnya ya di PDI Perjuangan. Bukan kan, setahu saya sama-sama Pak Effendi itu kami sama-sama mulai dari tahun 2004 gitu, di DPR dan beberapa kawan juga masih ada. Tapi persisnya itu di DPP dengan pertimbangan mungkin ada pertimbangan lain dari berkaitan dengan itu. Oke, Mas Adi, ini menarik ya motifnya karena memang yang bersangkutan tidak dicalonkan sebagai anggota legislatif gitu. Apakah motif karena tidak dicalonkan ini menjadi salah satu pemicu begitu menyimpang ataupun berbeda dengan pilihan partai? Ya, saya kira kalau kita men-tracking sejumlah konflik internal atau membelotnya sejumlah kader partai dalam perhelatan pileg dan pilpres, Rifana, salah satu pemicunya adalah soal apakah dicalonkan kembali atau tidak dalam pileg. Itu menjadi tantangan. Biasanya hilal politiknya itu akan kelihatan dalam daftar caleg sementara ataupun dalam daftar tetap nantinya. Itu adalah di mana titik kulminasi, di mana soliditas internal partai itu diuji. Terutama caleg-caleg yang merasa sudah besar, caleg yang saat ini incumbent, yang selama ini selalu mendapatkan portofolio sebagai anggota dewan misalnya. Kalau tidak dicalonkan lagi untuk periode selanjutnya, itu menjadi titik dan tanda-tanda dia mungkin akan membelot ke partai yang lain, dia akan memberikan dukungan politik kepada calon-calon lain di luar partai politiknya. Karena politisi itu kan berpikirnya untung dan rugi. Kalau memang partainya sudah tidak menguntungkan, partainya sudah menganggap tidak penting, tentu mencoba untuk mencari pelabuhan politik yang baru. Ini adalah fenomena politik biasa sebenarnya di Indonesia. Kalau kita tracking ya ke belakang, misalnya Deddy Mulyadi dari Golkar pindah ke Gerindra, Sandiaga Uno dari Gerindra pindah ke P3. Ya sangat mungkin Effendi Simbolon kalau memang sudah tidak terlampau dianggap, tidak dicalonkan kembali dalam misalnya mengingat posisinya saat ini adalah petahana anggota dewan, bukan tidak mungkin apa yang dilakukan oleh Effendi Simbolon ini bukan hanya sebatas statement politik biasa, bukan hanya sebatas statement politik personal, tapi kode-kode keras kepada partainya untuk memberikan karpet merah untuk terus dicalonkan untuk caleg di 2024, Rifana. Ini yang sebenarnya politik yang secara gamblang, kan kita juga baru tahu bahwa Effendi Simbolon ternyata tidak dicalonkan kembali untuk 2024. Saya menduga ini mungkin akan menjadi salah satu pemicu kenapa Effendi Simbolon dalam acara marganya kemudian memberikan statement politik bahwa pemimpin yang visioner di 2024 adalah Prabowo Subianto. Kan kita juga bertanya, kenapa bukan Ganjar yang diundang? Toh sama-sama satu partai, toh sama-sama PDIP. Kenapa Ganjar tidak diberikan karpet merah di organisasi primordial, organisasi daerah saat ini memang tempat di mana Effendi Simbolon tumbuh dan besar? Kan ini pertanyaan-pertanyaan sederhana. Ternyata ketika diruntuh, ternyata titik kulminasinya
sepertinya hanya karena tidak dicalonkan lagi untuk Pileg 2024. Ya, oke. Saya ingin tanya nanti ke Bang Andre, sanksinya seperti apa kalau betul-betul ini bukan menghormati tamu, tapi pilihan politik secara resmi. Sanksi tegasnya seperti apa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Saya juga kalau masuk ruangan Komisi 1 yang saya stres hanya lihat kalau ada Effendi aja. Tapi saya kira itulah seorang wakil rakyat yang benar. Wakil rakyat ya harus kritis. Wakil rakyat harus tajam. Wakil rakyat harus berani. Tapi jangan galak-galak, Pak. Kan kita hopeng. Saya secara jujur berharap Indonesia dinahkodai oleh pemimpin yang punya kehandalan. Otherwise kita akan menjadi porak-poranda kok. Secara jujur, secara objektif, saya melihat figur itu ada di Pak Prabowo. Ada di Pak Ganjar? Saya nggak ingin membanding-bandingkannya. Kan Pak Ganjar sudah diputuskan oleh Ketua Umum kami. Ya, tentu saya harus patuh kepada itu. Sebagai kader Pak? Ya, sebagai kader. Dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan para narasumber, politisi PDI Perjuangan Andreas Pareira dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Praitno. Bang Andre, kira-kira sanksi apa yang akan diberikan pada Effendi Simbolon jika memang terbukti melanggar keputusan partai? Artinya itu bukan pernyataan menghormati tamu, tapi memang pernyataan pilihan resmi Effendi Simbolon, politisi PDI Perjuangan yang berbeda dengan partainya. Apa sanksi tegasnya, Bang Andre? Ada itu kan menyangkut di disiplin partai, jadi bisa jadi ada sanksi teguran, kemudian ada sanksi ada teguran yang keras, sampai ada sanksi dipecat. Oke. Jadi itu tergantung proses klarifikasi itu gitu. Dan catatan dari yang bersangkutan di dalam disiplin partai. Jadi kan Dewan Kehormatan Partai itu kan punya rekor dari tiap-tiap kami anggota partai ini kan, sehingga di situ kan ada catatan rekor masing-masing, sehingga disitulah nanti akan dipertimbangkan sampai di mana dia punya apakah kesalahan atau kebenarannya dari yang bersangkutan, dan itu akan muncul dari proses klarifikasi. Oke, jadi sanksinya belum tahu ya, tapi ya paling tinggi adalah sanksi pemecatan. Tapi Mas Adi, kalau sanksi tegas tidak ditegakkan, apakah akan menjadi contoh nanti bagi kader PDI Perjuangan yang lain agar bisa berbeda pilihan dengan partai? Kalau Bang Effendi tidak diberikan sanksi tegas, kemudian kader yang lain gampang saja nanti membelot. Ya, saya kira dua hal ya, Rifana, kalau betul Effendi Simbolon akan dipanggil oleh PDIP. Pertama, akan diminta apa maksud pernyataannya yang kemudian seakan memberikan dukungan politik terhadap Prabowo. Apakah betul ini hanya sebatas menghormati tamu atau bentuk dukungan politik? Yang kedua, pastinya Effendi Simbolon itu diminta untuk menjaga hati, pikiran, dan statement-statement politiknya untuk tidak keluar dari kebijakan politik partai. Kalau Effendi Simbolon terus ingin menjadi bagian dari PDIP. Beda ceritanya kalau Effendi Simbolon sudah merasa tidak nyaman, sudah merasa tidak dihargai, dan merasa tidak dianggap untuk bisa maju di Pileg 2024. Oleh karena itu, dua hal ini pasti didiskusikan. Makanya di awal saya mengatakan politisi itu pasti mikirnya untung dan rugi. Kalau memang di partai sebelumnya terlampau tidak dibutuhkan dan ada pelabuhan yang baru relatif memberikan tempat yang cukup luar biasa, bukan tidak mungkin pelabuhan politik selanjutnya itu akan pindah. Karena kan politisi kita ini kan nggak ideologis amat, mencari tempat yang relatif jauh lebih menguntungkan dan meninggalkan apa yang sudah selama ini membesarkan dirinya. Dan ini sangat mungkin akan terjadi pada Effendi Simbolon. Oleh karena itu saya membaca
mungkin ini hanya sebatas kode-kode halus gitu ya, supaya PDIP itu terus menjadikan Effendi Simbolon sebagai kader penting. Siapa tahu misalnya pencalekannya itu bisa dipulihkan kembali, masuk dalam daftar caleg, mumpung belum ada daftar caleg tetap yang ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pileg di 2024. Mungkin itu saja sebatas komunikasi politiknya, bahwa Effendi ini bisa melakukan apa saja, termasuk diri dan partainya. Oleh karena itu, ini tentu menjadi ramai menjelang pelaksanaan pileg dan pilpres. Kalau kita mengacu pada pilpres dan pileg 2019 yang lalu juga begitu, Rifana. Begitu banyak caleg-caleg dari partai politik tertentu, karena tidak dicalonkan kembali, dia suka nyebrang ke capres-capres yang lain. Dia bisa jadi tim sukses, dia bisa jadi jubir, atau menjadi pengurus partai yang posisinya jauh lebih tinggi dari partai sebelumnya. Jadi ini yang saya sebut bahwa mungkin saja Effendi Simbolon sedang testing the water. Jangan-jangan dengan pernyataan ini posisinya tetap dianggap penting gitu ya. Dan PDIP akan memberikan proporsi yang cukup menjanjikan sehingga Effendi tetap berada di barisan PDIP. Oleh karena itu kita tinggal tunggu bagaimana klarifikasi dan pernyataan politiknya. Tapi yang jelas PDIP akan tegak lurus mendisiplinkan siapapun partainya yang tidak mematuhi perintah ketua umum mereka, Megawati Soekarno Putri, pastinya akan diberikan sanksi tegas. Kita sering mendengar pernyataan itu dari Megawati Soekarno Putri dalam Rakornas, bahkan dalam bulan puncak hari Bung Karno kemarin di GBK mengatakan, mengancam kepada semua kader PDIP yang tidak memperjuangkan PDIP dan Ganjar Pranowo akan ditindak dan bahkan sangat mungkin akan dipecat. Oke, Bang Andre, kedepannya bagaimana nih menertibkan kader-kader yang mungkin tidak maju sebagai caleg kemudian bisa membelot, karena kan ini image bagi partai juga kurang baik. Bagaimana ini menertibkannya ke depan? Kalau peraturan kan sudah jelas gitu kan. Kalau berkaitan dengan orang per orang, ya seperti apa yang sekarang terjadi akan diklarifikasi, dan kemudian melalui pemprosesan gitu. Dengan menegakkan aturan sampai dengan ya tadi teguran sampai dengan pemecatan gitu. Dan ini bukan hal yang baru gitu, sudah sering juga terjadi sebelum-sebelumnya. Oke, terakhir Mas Adi, apakah kedepannya akan ada kejadian-kejadian seperti ini lagi atau bagaimana ya? Banyak, Rifana, saya kira kalau sudah ada daftar caleg tetap yang diumumkan oleh KPU, secara definitif adalah mereka yang diputuskan untuk bisa menjadi caleg di 2024, maka sepanjang itu juga akan begitu banyak gejolak dan dinamika internal. Jadi elit-elit yang saat ini lebih banyak diam, tidak memberikan statement-statement politik yang manuvernya berlebihan, saya hakul yakin kalau sudah ada DCT, saya kira bukan hanya PDIP, tapi semua partai akan bergolak. Bahkan sangat mungkin mereka itu akan mendeklarasikan dukungan capres yang berbeda dengan pilihan partai politiknya, hanya gara-gara tidak dicalekkan kembali untuk maju di 2024. Oke, kita lihat nanti bagaimana hasil pemanggilan dari DPP PDI Perjuangan terhadap Effendi Simbolon. Apakah akan diberikan sanksi tegas atau seperti apa? Bagaimana Bang Andre? Saya sampaikan bahwa ya kalau di PDI Perjuangan pasti tidak mungkin lah. Saya bisa pastikan partai menyerah pada orang per orang gitu. Yang pasti ya prinsip-prinsip dan peraturan partai itu yang ditegakkan. Tapi itu nanti kita lihat di dalam proses. Kita lihat nanti hasil klarifikasi dari Dewan Kehormatan DPP PDI Perjuangan ya kepada Effendi Simbolon, dan apakah setelah pemanggilan ini akan ada perundingan dan Effendi Simbolon bisa masuk lagi ke dalam daftar caleg tetap. Nah, sekali lagi politik itu cair, kita nggak tahu ya apakah ini bagian dari mencari perhatian, nanti kita lihat di DCT seperti apa. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada politisi PDI Perjuangan Andreas Parera dan juga Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Sehat selalu Bang Andre dan juga Mas Adi. Terima kasih Rifana. Terima kasih Bang Andre. Terima kasih. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.